Dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Tidak ada, saudara. Tidak ada penindasan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahayakah? Pedangkah? Saudara, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang keistimewaan orang-orang pilihan Allah. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas ataupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita berbicara atau mendengar kata pilih atau pilihan, itu berarti merupakan suatu kekhususan. Orang-orang yang terpilih itulah yang pantas untuk turut bersama-sama dengan yang memilihnya. Sebagai orang-orang pilihan Allah, maka kita mempunyai beberapa keistimewaan. Hal itu berbeda dengan orang-orang yang bukan pilihan Allah. Dalam bacaan kita hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Dalam kaitan tema yang menyangkut keistimewaan orang pilihan Allah tersebut ini, maka ada 5 hal yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, Allah ada di pihak kita, ayat 31. Allah di pihak kita dibuktikannya dengan nyata dan jelas, yaitu mengutus anaknya bagi kita, ayat 32. Anaknya yakni Tuhan Yesus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai orang percaya. Hal ini dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, di ayat yang ke-28. Lebih jelas lagi disimpulkan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah
yang akan melawan kita. Namun sering kali orang percaya atau orang pilihan Allah kurang menyadari bahwa Allah ada di pihaknya, sehingga sering muncul keraguan-raguan, ketakutan, dan kekhawatiran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keistimewaan yang kedua adalah dikaruniakan segala sesuatu di ayat 32. Orang-orang pilihan Allah memperoleh sejumlah jaminan atau suatu janji dari Allah sendiri, yaitu segala sesuatu diberikan kepadanya. Allah yang telah memilih itu berarti bahwa Allah juga yang akan memelihara. Allah memperlakukan miliknya sendiri berdasarkan anugerah salib Kristus. Allah memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma kepada miliknya sendiri. Itu tidak berarti lepas dari tanggung jawab kita sebagai orang pilihan Allah. Allah menghendaki suatu tanggung jawab yang jelas di balik pilihannya tersebut. Yang ketiga, tidak ada yang dapat menggugat ayat 33. Kendati pun Allah telah memilih dan membenarkan kita, itu tidak berarti bahwa kita aman tanpa hambatan. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis akan mencoba, menuduh, dan mendakwa kita. Dapat kita baca di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10. Akan tetapi sebagai orang-orang yang dibenarkan dan dipilih di dalam Kristus, maka tidak ada seorang pun yang dapat mempersalahkan atau menggugat kita dari genggamannya. Yang keempat, tidak akan dihukum. Ayat yang ke-33 sampai 34. Orang yang telah dibenarkan dan dipilih oleh Allah, Roma 8 ayat 1, tidak akan mengalami penghukumannya. Alasannya ialah karena Yesus Kristus sendiri telah membayar hukuman tersebut di atas kayu salib di Bukit Golgota. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan, ketika kita berdosa, di dunia inilah kita didisiplin, di dunia inilah kita dihajar, di dunia inilah kita dihukum. Kita juga mengalami yang namanya berlaku hukum tabur tuai. Kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, kita akan mendapatkan disiplin dari Allah. Kalau kita terlalu bandel, terlalu nakal, terlalu tidak bisa diajar baik-baik, maka kita juga akan dihajar dengan sangat keras. Jadi penghukuman bagi orang percaya dan orang pilihan Allah itu sudah diselesaikan di dunia ini. Nanti ketika kita bertemu dengan Allah di surga, kita tidak akan dilemparkan lagi ke dalam neraka karena status kita sudah jelas, kita sudah mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keistimewaan orang-orang pilihan Allah yang kelima adalah sebab hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada manusia telah ditanggung oleh Yesus Kristus supaya manusia percaya kepadanya tidak mendapatkan hukuman melainkan hidup yang kekal. Yesus Kristus sendirilah yang menjadi pembela kita. Nah, ini jelas ya bahwa kita tidak akan mendapatkan penghukuman lagi. Nah, yang kelima, keistimewaan orang-orang pilihan Allah yang kelima adalah tidak terpisah dari kasih Kristus Yesus. Ayat ke-35 sampai 39. Mengapa orang pilihan Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus? Karena tidak ada satupun manusia berhak untuk menggugat Allah. Karena Allah yang di dalam Tuhan Yesus telah mengasihi orang percaya sehingga tidak mungkin dipisahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh saya sangat menyukai ayat yang ke-35 ini. Dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Tidak ada, saudara. Tidak ada penindasan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahayakah? Pedangkah? Saudara, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Semuanya itu pernah dialami oleh Paulus, tetapi Paulus tidak pernah terpisah dari kasih Kristus. Demikian juga setiap diri kita. Apa yang dialami oleh Paulus belum tentu juga dialami oleh kita, tetapi kita melalui cobaan, melalui ujian yang tidak akan melampaui kekuatan kita, dan tidak akan ada sesuatu hal apapun, oknum apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai aplikasinya dan sebagai cerminan reflektifnya bagi kita, ada 4 pertanyaan.
Apakah saudara termasuk orang-orang pilihan Allah? Saudara, kalau saudara menjawab iya karena kita ini sudah percaya kepada Tuhan dan diberi hak istimewa menjadi anak-anak Allah, bersyukurlah karena kita ini dipilih oleh Allah sendiri. Sebelum kita terlahir ke dunia, sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan Allah sudah menetapkan dan sudah memilih kita. Jadi rancangan Allah, rencana Allah, kurikulum Allah, dan blueprint Allah itu sangat indah dan luar biasa atas kita orang-orang pilihannya. Yang kedua, adakah saudara telah menyadari bahwa sebagai orang pilihan Allah, kita mempunyai hak dan status yang istimewa dan sangat mulia itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, status kita adalah anak-anak Allah, sahabat Kristus dan mempelai Kristus. Betapa bagusnya dan betapa mulianya dan betapa terhormatnya status itu. Dan adakah kita membuktikan hidup kita semulia itu di dalam mengiring Tuhan Yesus di dalam perjalanan kita selama kita hidup di dunia ini? Yang ketiga, sebagai orang pilihan Allah, sudahkah saudara dan saya menaati dan melaksanakan ketetapan dan perintah Tuhan? Firman Tuhan ini dapat kita baca setiap saat dan setiap detik. Adakah kita berusaha mentaati semua apa yang Tuhan inginkan sebagai bentuk dari tanggung jawab kita, mempertanggungjawabkan iman, mempertanggungjawabkan status kita di hadapan Allah? Yang keempat, sebagai orang pilihan Allah, apa yang saudara ingin lakukan untuk Dia yang mengasihi saudara? Inginkah kita senantiasa memiliki waktu bersekutu dengan Allah dan kemudian menjalankan panggilan hidup kita dengan penuh bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Kiranya saudara, kiranya setiap diri kita senantiasa ditolong, ditopang, dikuatkan, dan senantiasa diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang istimewa, orang-orang pilihan Allah. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kita untuk melakukan firman-Nya. Shalom.